Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 38 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haidar yang berjudul HAM dan Demokrasi dalam Islam. Sebelum lanjut memaparkan materi, saya selaku moderator dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Agustian Alan Mahendra, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Moh Rizky Alamsyah. Yang ketiga, Yoyo Joko Setio Budi. Yang keempat, Alfu Alfi Hamdani Zain. Yang kelima, Afriskal Bagaskoro. Yang keenam, Kris Bianto. Dan yang terakhir, Yentita Ulfa Safitri. Kelompok kami akan membahas pokok bahasan yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Poin yang kedua, tujuan dan fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang ketiga, hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Dan poin keempat, yaitu demokrasi dalam Islam. Untuk poin yang pertama akan dipaparkan oleh Yentita Ulfa Safitri. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Indonesia. Di sini nampak jelas terlihat kontribusi umat Islam dan perumusan hukum di Indonesia yang ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam, seperti bisa kita lihat pada contoh tersebut. Adanya UUD 1945, lahirnya UU Perkawinan, Peradilan Agama, serta Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, ialah tujuan dan fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam merupakan terjemahan dari kata masyadir yang berarti wadah, ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma, dan qiyas juga merupakan sumber hukum, karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Secara sederhana, seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syarak, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum atau mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Maksud kata seperangkat peraturan di sini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoyo. Ya, terima kasih tempat dan waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan 5 tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq Al-Shatibi. Yang pertama yaitu agama yang merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu jiwa, merupakan hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu keturunan, bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan.
yang terakhir yaitu harta. Hukum Islam yang terakhir yaitu harta yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Alfi. Di sini saya mau menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma attakum rusul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Krisbianto. Baik, terima kasih. Saya Krisbianto. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ibadah. Hukum Islam adalah aturan Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhan merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat, karena ia adalah bagian dari kalam Allah yang qadim. Namun dalam prakteknya, hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh riba dan kamar, tidak diharamkan secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Oleh karena itu, kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan riba dan kamar. Yang ketiga, zawajir. Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi ini terlihat dari pengharaman membunuh dan berzina yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Kias, diat ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau badan. Hudud untuk tindak pidana tertentu, seperti pencurian, perzinahan, khodaf, hirafat, dan ridha, dan takzir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Yang keempat, ada fungsi ta'zim wa isal al-ummah. Fungsi tersebut adalah fungsi untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai yang lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Afrizal Bagaskara. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah penjelasan hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Pengertian HAM.
HAM adalah hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Ciri-ciri pokok hakikat HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM, walaupun semua negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Berikutnya akan disampaikan oleh Moh Rizky Alamsyah. Dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan materi demokrasi dalam Islam. Pengertian demokrasi dalam Islam itu sendiri adalah adanya ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Nah, di sisi lain adanya teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama yaitu adalah pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktikkan syura. Sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Adapun ciri-ciri suatu pemerintah demokrasi yaitu yang pertama adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Yang ketiga adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang keempat adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Yang kelima adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang keenam adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari keseluruhan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran tertulis dalam bentuk mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia, yaitu sebagai pedoman kehidupan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada di dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.